Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun. Dan juga himbauan dari Kominfo bahwa pinjaman ini tidak usah dibayar. Jadi buat teman-teman yang ingin galbay, ini cocok banget buat teman-teman, oke? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan bisa selalu memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan pinjaman online. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online. Tentunya di sini pinjaman online yang katanya sih nggak usah dibayar dikarenakan sesuai dengan Kominfo, himbauan dari Kominfo bahwa pinjamlah pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar. Oke, seperti yang banyak sering komen ya, minta saya mereview pinjaman online ilegal yang mudah cair dan gampang dalam proses pengajuannya. Rata-rata ya untuk pinjaman online ini, untuk yang ilegal rata-rata mudah banget untuk pengajuannya dan juga mudah untuk ACC-nya. Namun untuk pinjaman online ilegal ini yang negatifnya atau yang jeleknya atau yang kekurangannya itu mereka menetapkan bunga yang terlalu tinggi. Misalkan kita menerima dana 1 juta, maka yang kita terima adalah 600 ribu rupiah, sisanya adalah bunga dan juga sangat tinggi dalam kita pengembaliannya. Namun keuntungannya untuk pinjaman online ilegal ini bagi yang memang ingin galbay ini cocok sekali untuk digalbay dan juga memang tidak terdaftar di OJK dan juga tidak diawasi oleh OJK. Jadi mereka tidak akan bisa meneror kita ataupun mendatangi kita ke rumah karena mereka memang belum resmi dan belum terdaftar di OJK. Namun selalu saya tekankan yang namanya hutang memang harus wajib dibayar walaupun itu hanya pokoknya saja. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online ilegal, sah-sah saja. Dan juga banyak sekali jenis pinjaman online yang bisa kita pinjam di Play Store. Untuk membedakan mana yang ilegal dan legal, silahkan cek saja di OJK. Di sana banyak daftar pinjaman online yang sudah berizin dan juga sudah terdaftar OJK. Namun selebihnya adalah ilegal. Jadi itu gampang banget untuk mengeceknya ya. Oke, kita langsung aja ya. Pinjaman online ilegal yang akan saya review adalah Kotak Koin. Untuk Kotak Koin ini memang belum terdaftar dan belum berizin OJK. Silakan saja langsung dicek di daftar pinjaman online OJK. Kotak Koin memang belum terdaftar. Artinya merupakan salah satu pinjaman online yang ilegal. Untuk Kotak Koin ini merupakan pinjaman online di mana mereka menawarkan pinjamannya dari 500 ribu rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Dan di sini sesuai informasi produknya ya, untuk tenor pinjaman yang diberikan 91 hari sampai dengan 180 hari, di mana bunga maksimal tahunannya adalah 18,25%. Nanti langsung aja kita cek berapa limit yang kita dapat dan berapa tenor yang akan kita dapat. Biasanya untuk pinjaman online ilegal ini tidak pernah memberikan tenor yang panjang. Biasanya 7 hari, 14 hari, bahkan paling lama itu 1 bulan biasanya ya. Langsung aja kita cek nanti setelah kita pengajuan dan kita isi data-data, maka nanti akan muncul limit yang kita dapatkan. Walaupun di Kotak Koin ini kita berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman maksimal hingga 5 juta rupiah, minimal adalah 500 ribu rupiah. Untuk pengajuannya di Kotak Koin ini, pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya yang ada di Play Store. Silahkan ketik Kotak Koin, maka nanti akan muncul aplikasinya di Play Store. Silahkan diinstal, silahkan ditunggu sampai proses installnya selesai. Kemudian jika setelah selesai, kita proses pembuatan akun, dimana untuk pembuatan akun ini kita menggunakan nomor ponsel yang aktif
aktif karena nanti mereka akan mengirimkan kode OTP-nya kepada kita untuk kita melanjutkan proses pengajuan dengan mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah proses pembuatan akun, maka kita mulai melakukan pengisian data sebagai syarat kita dalam pengajuan pinjaman. Hal-hal yang harus kita persiapkan adalah eKTP, kemudian nomor rekening atas nama kita sendiri. Dan di sini ada sekitar 5 item yang wajib kita isi, di mana ada informasi identitas, kemudian ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan juga informasi nomor rekening atau bank. Ini semua wajib kita isi, jangan ada yang kosong karena jika ada yang kosong bisa mempengaruhi tingkat ACC atau tingkat persetujuan pinjaman kita. Nah, kemudian untuk yang pertama kita mulai mengisi informasi identitas, di mana di identitas ini kita mengupload eKTP kita di dalam kolom yang sudah disediakan. Di petunjuknya juga ada di bagian bawah ya. Silakan difoto, jangan sampai buram dan fotonya harus jelas karena nanti sistem akan otomatis mengambil data sesuai dengan di eKTP seperti nama, nomor NIK dan juga tempat tanggal lahir. Kemudian setelah proses penguploadan dokumen eKTP, maka kita mulai melakukan verifikasi wajah sebagai syarat untuk informasi identitas. Silakan ikuti petunjuknya step by step agar bisa di-scan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Kemudian selanjutnya kita mengisi informasi pribadi. Ada banyak yang perlu kita isi. Isilah sesuai dengan permintaan dan sesuai data-data yang kita punya. Kemudian jika kita sudah selesai dalam pengisian informasi pribadi, cek kembali apakah ada data yang salah atau tidak. Jika data yang diisi sudah benar, silakan klik kirim untuk kita mengisi informasi yang berikutnya yang dibutuhkan. Kemudian setelah selesai kita mengisi informasi pribadi, maka kita mengisi informasi pekerjaan. Seperti biasa silakan diisi juga kolom-kolom yang diminta di informasi pekerjaan. Di sini ada kita mengisi gaji. Jadi dari gaji inilah mereka bisa menilai apakah kita layak diberi pinjaman dengan limit yang besar atau tidak. Karena jika kita memiliki gaji yang besar, artinya kita mampu membayar pinjamannya setiap bulannya. Jadi isilah gaji sebesar mungkin sesuai dengan pekerjaan teman-teman dan juga isilah pekerjaan teman-teman agar perusahaan mempercayai pinjamannya kepada kita. Selanjutnya setelah mengisi informasi pekerjaan, maka kita akan mengisi nomor kontak darurat yang ada hubungannya dengan kita. Di sini secara otomatis mereka mengambil nomor kontak daruratnya melalui phonebook kita. Jadi tidak perlu lagi kita mengisi secara manual, tinggal kita pilih aja apakah ayah, orang tua, atau suami atau istri. Dan silakan diambil secara otomatis melalui phonebook di ponsel kita. Nah, kemudian terakhir kita akan mengisi informasi nomor bank. Ini fungsinya untuk proses pencairannya langsung ke rekening kita. Di sini kita hanya bisa mengisi nomor rekening saja dan juga bank tujuannya, karena untuk nama rekening sudah otomatis sesuai dengan eKTP yang kita upload tadi. Jadi tidak bisa diganti ataupun diubah namanya. Kita hanya bisa isi nomor rekeningnya saja. Oleh sebab itulah, jika ingin melakukan pinjaman online, gunakan nomor rekening atas nama kita sendiri sesuai dengan eKTP yang kita upload. Nah guys, setelah kita mengisi semua informasi yang dibutuhkan, maka silakan langsung kita klik ajukan pinjaman untuk kita mengetahui berapa limit pinjaman yang kita dapat. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman 1 juta rupiah, di mana di sini ada rincian-rinciannya berapa yang akan kita terima dan berapa tenor yang kita dapatkan. Jadi untuk pinjaman online ilegal ini tidak pernah memberikan tenor yang panjang, kemudian juga dananya terlalu banyak potongan. Itulah yang membedakan pinjaman online ilegal dan juga legal. Untuk proses verifikasinya, kita menunggu kurang lebih 5 menit untuk proses ACC atau tidaknya. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita dalam waktu 5 menit juga. Sangat cepat dan sangat simpel. Nah, itulah pinjaman online ilegal yang bisa saya review buat teman-teman.
Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, karena agar tidak terjebak dengan yang namanya galbay ataupun terlilit hutang akibat pinjol. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.